Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Senang sekali jumpa lagi dengan Sobat Waras semuanya. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras. Oke Sobat Waras, kali ini kita akan kembali mengulas sedikit tentang fenomena yang terjadi di Langkat, Sumatera ya, di mana ada gerakan orang-orang yang meninggalkan Islam dan masuk Kristen. Lalu saat ini MUI ya dan sekutunya ya mulai membuat framing berita-berita yang menyesatkan lalu menyudutkan ya kekristenan dalam tanda kutip. Ya karena yang keluar dari Islam itu mereka pindah kepada Kristen. Lalu mereka mulai membuat berita katanya ya penyebab orang Islam ini murtad ya karena pernikahan, karena ingin mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Menurut saya hal-hal ini kan hal-hal yang biasa-biasa aja gitu loh. Lalu kenapa MUI harus kejang-kejang dengan keadaan umat Islam yang murtad tinggalkan Islam? Bahkan yang sadisnya Sobat Waras, ya, mereka sedang berusaha ingin memenjarakan. Bahkan sudah ada yang dilaporkan ke polisi dengan ya tuduhan pemurtadan ini. Dan menurut saya, jikalau negara atau kepolisian ikut campur dalam hal ini, atau jikalau kepolisian menangkap orang yang dalam tanda kutip yang dituduh telah melakukan pemurtadan, menurut saya ini tidak waras. Ingat, negara ini menjamin kebebasan ya warganya untuk memeluk keyakinan apapun. Mau ke Islam silakan, mau ke Kristen silakan, mau ke Hindu, Buddha silakan, bebas. Karena kita punya hak yang sama di negara ini. Dan kekristenan salah satu agama yang diakui di negara ini. Jadi kalau ada dari Islam pindah ke Kristen biasa aja. Dan itu sah di mata hukum. Sah di mata undang-undang. Kenapa harus lapor polisi? Kenapa mereka ya berusaha ingin memenjarakan orang-orang yang melakukan pemurtadan? Padahal kan orang pindah agama itu ya hak orang. Berdakwah atau melakukan penginjilan di negeri ini kan bebas. Kenapa harus diancam ya untuk dipenjarakan? Bahkan saya dengar sudah ada yang dilaporkan ke polisi. Menarik. Bagaimana informasi selanjutnya? Simak sampai tuntas. Ya, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dan dukung pelayanan Pavel 88 Channel pembangunan rumah ibadah di pedesaan. Selamat menyaksikan. MUI sampai harus turun tangan. Pria Langkat dipolisikan usai bikin mempelai wanita murtad. Foto nikahnya dicari-cari. Apa-apaan MUI ini ya? Ya nggak ada kerjaan kah? Masa sih? Ya pria Langkat ini dipolisikan. Ya. Karena mempelai wanita murtad. Biasa aja kali itu ya. Ini kepanasan dan kejang-kejang mereka ini ya. Ini dimuat oleh foto kita di Babe ya. MUI Sumatera Utara sampai harus turun tangan. Dapat kabar wanita Langkat murtad karena dinikahi pria beda agama. Salahnya di mana coba? Coba MUI berpikir waras dulu. Ya, foto kita .net ya, Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Utara Sumut
sampai harus turun tangan usai mendapatkan kabar pria Langkat bikin mempelai wanita keluar dari agama Islam alias murtad. Pria Langkat yang berinisial J itu akhirnya dipolisikan oleh keluarga pengantin wanita. Foto nikahnya dicari-cari netizen di media sosial. MUI terkejut dengan laporan adanya warga Langkat yang murtad gegara dinikahi pria beda agama. Dari laporan itu, MUI Sumut juga mendapatkan kabar soal banyaknya warga yang murtad di Langkat, Sumut. Hal ini didapatkan dari laporan yang diterima MUI Sumut. Pertama, dari laporan masyarakat, kata Ketua Bidang Dakwah MUI Sumut M. Hatta, dia mengatakan jumlah warga yang murtad itu kini makin memprihatinkan. Belum kita himpun jumlah warga yang murtad, tapi datanya sangat memprihatinkan, kata Hatta pada Minggu 15 Mei 2022. Untuk mengatasi hal ini, menurut Hatta, pihaknya sudah berkoordinasi dengan MUI Langkat. Hatta menyebut sudah ada rapat antara MUI Sumut dan MUI Langkat untuk membahas hal itu. Rapat pada Senin 9 Mei kemarin, sebut Hatta. Seorang wanita di Langkat inisial N 30 tahun. Wah, udah 30 tahun loh. Ya kan, dia kan sudah punya hak kebebasan untuk memilih mana yang benar, mana yang menyesatkan, mana yang menyelamatkan, mana yang membinasakan, ya kan? Keluarga dari Ed mengaku tengah memproses pembatalan pernikahan itu. Foto pernikahan wanita Langkat yang murtad itu sampai dicari-cari di media sosial. Orang udah 30 tahun loh lalu dia menikah. Dia punya hak dong untuk memilih, ya. Aduh, ini gimana ya? Langkah pertama kami laporkan yaitu pembatalan pernikahan, kata pengacara keluarga NAD Minggu 15 Mei 2022. Ini pada goblok-goblok sih orang-orang ini, kita lihat ya. Ade menerangkan keluarga N juga akan membuat laporan ke polisi dengan tindakan yang dilakukan pria berinisial J terhadap N. Pihak N menyebut J telah melakukan pemalsuan data. Selanjutnya kami ambil langkah hukum yaitu pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku dan Kepala Dinas Langkat, ucapnya. Lah mereka mulai mencari-cari kesalahan. Inilah ya. Waduh, jadi bingung saya mau bicara apa nih melihat kelakuan-kelakuan kaum botol ini ya. Kasus warga di Langkat keluar dari agama Islam menggegerkan publik. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sampai harus turun tangan. Kita bersama-sama MUI Langkat menelusuri perkembangan daripada adanya beberapa kasus pemurtadan yang terjadi di sana, kata M. Hatta pada Sabtu 14 Mei 2022. Kasus sejumlah warga dikabarkan keluar dari Islam, agama Islam murtad di Langkat, Sumatera, Sumut, Sumatera Utara menggegerkan publik. Ketua MUI Langkat, Dian, mengatakan kasus ini bermula ketika salah seorang warga mengaku anaknya dimurtadkan. Ada warga yang mengaku anaknya dimurtadkan. Kronologinya sudah dibuat pihak keluarga, kata Zulkifli pada Minggu 15 Mei 2022. Awak media Detik Sumut sudah mencoba menghubungi pihak keluarga dari wanita yang disebut dimurtadkan itu. Dari penelusuran itu, wanita itu berinisial N, berusia sekitar 30 tahun. Wah, udah dewasa dong. Dia punya hak untuk memilih ya. Pengacara keluarga NAD mengatakan peristiwa ini berasal saat N pergi dari rumah beberapa waktu yang lalu.
Ade mengatakan pihak keluarga sempat membuat laporan ke polisi terkait hilangnya Ade ini. Setelah diusut, dapatlah info anak itu ada di daerah Pangkalan Susu atau Besitang, Langkat gitu, kata Ade kepada awak media Detik Sumut. Ade mengatakan N ternyata berada di rumah seorang pria yang disebut sebagai pacarnya berinisial J. Menurut pengakuan N, awalnya dia dipacari dan dijanjikan akan dinikahi oleh J dengan syarat J yang masuk ke agama Islam. Ya, maunya semua orang masuk ke Islam. Maunya semua orang masuk ke Islam. Pertanyaannya, kalau kita masuk Islam, untungnya apa? Ya kan? Jaminannya apa? Dapat apa saya gitu loh kira-kira ya. Jadi ketika ada orang yang keluar dari Islam, mereka ngamuk ya, bahkan mau dipolisikan. Ini waras nggak sih orang-orang ini? Ya, ya kita lihat ya beberapa komentar netizen. Urusan pribadi orang jangan ikut campur wahai MUI. Itu urusan dia sama Tuhan. Manusia sukanya campurin urusan orang. Aneh ya MUI ini. Tolong dijelaskan di mana undang-undangnya pemaksaan agama seseorang. Agama itu adalah pilihan pribadi setiap orang, bukan pilihan MUI. Faham? Ya. Aneh. Agama itu urusan pribadi. Kok orang lain ikut campur sampai mau investigasi segala? Kalau murtad bisa dipolisikan, benar-benar hukum Indonesia ini nggak benar dan keterlaluan. Jelas kebebasan beragama dijamin negara. Ya, kenapa ngurusin agamanya orang? Terus kalau mualaf, penasaran juga ini ya. Terus ya, kalau mualaf boleh gitu? Nggak boleh, cuma murtad. Oh yang nggak boleh cuma murtad. Ya betul ya, lucu juga ya. Hahaha. Sudah tak dapat jatah dari logo halal, jadi semua mau digeruduk. Kasihan deh lo, memang lo Tuhan mau urus kepercayaan orang lain. Mikir-mikir dul. Aneh bin ajaib ini agama satu ini ya. Seakan-akan surga itu mereka yang atur. Keyakinan kok main maksa-maksa ya. Kalau dia ikut suaminya orang non-muslim ya kenapa MUI mesti meradang? Ya kalau orang yang di daerah Papua gimana? Dahulu hampir 100% Katolik, sekarang sudah tinggal 50%. Ya itulah ya beberapa komentar netizen yang kesal ya dengan MUI ini, yang suka ngurusin gitu loh. Itu kan hak dia. Dia mau murtad kek, dia mau mualaf kek, dia mau jungkir balik kek, itu hak dia gitu loh. Dia mau ikut suami kek, mau ikut istri kek, dia mau ke Amerika kek, mau ke mana kek, urusan dia gitu loh. Apa sih urusan MUI ini? Inilah kawan-kawan ya. Sedikit lagi Indonesia ya. Indonesia akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Akan banyak jiwa yang berdatangan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sejatinya hanya Yesus saja yang menjamin keselamatan jiwa kita. Di luar Yesus pasti binasa. Percayalah segera kepada Yesus. Tinggalkan segala ketidakpastian. Karena kepastian keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi dan salam waras. Bantu like dan viralkan video ini.